Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat jasmani maupun rohani. Dan yang terhormat kepada Mistika Febriani selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling karir dan teman-temanku semua yang berbahagia. Baiklah, saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ilka Andini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Self Management for Career Counselors, pembuatan program BK Karir dan pembuatan RPL Karir. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Aura Cinta. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai saja presentasi pada hari ini. Baiklah, yang pertama ada Self Management for Career Counselor. Yang pertama ada memonitor dan mengevaluasi praktik. Mengevaluasi konseling karir adalah sebuah proses yang kompleks karena hasil-hasilnya tidak dapat dikualifikasi dengan mudah. Klien dan KIT mereview sejumlah studi yang mengkaji keberhasilan guidance atau bimbingan termasuk konseling. Isi lembar evaluasi sesinya yaitu yang pertama ada apa yang sudah saya lakukan dengan baik. Yang kedua, apa yang mestinya dapat saya lakukan dengan cara berbeda. Yang ketiga, apa yang sebenarnya diharapkan klien dari saya. Yang keempat, bagaimana saya merespon ekspektasi klien terhadap saya. Yang kedua itu ada evaluasi oleh klien. Mengundang klien untuk mengevaluasi konseling karir yang telah diterimanya, membantu mengklarifikasikan dan memperkuat apa yang telah dicapai, dan mempertahankan momentumnya. Sebagian klien, khususnya mereka yang memiliki tujuan yang digambarkan dengan jelas, mungkin telah mencapai semua hal yang mereka inginkan dari konseling karir pada akhir pertemuan terakhir. Yang ketiga, itu ada apa yang terbaik untuk mengevaluasi. Ketika efektivitas kontrak konseling karir dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati dapat dievaluasi, hal yang mungkin setelah klien punya waktu untuk mengimplementasikan dan mereview rencana tindakan di dalam tindak lanjut 1 tahun kemudian. Klien dapat meminta untuk memerinci pelatihan apapun yang sudah dijalaninya, pekerjaannya saat ini, employer, fungsi-fungsi pekerjaan, dan tanggung jawab pekerjaan utamanya. Yang keempat, itu ada pengembangan personal dan profesional. Supervisi dapat membantu konselor karir untuk mendapatkan perspektif-perspektif baru, mengakses sifat permasalahan klien, mendiskusikan penanganan kasus-kasus sulit, membantu menginterpretasi tes, dan untuk mengatasi perasaan dalam berhubungan dengan klien. Secara khusus, hal ini dapat membantu konselor untuk mengatasi tekanan, mendapatkan hasil. Kecemasan seorang klien untuk sebuah solusi sangat menular, dan konselor karir sering tertular olehnya. Yang kelima, ada self-management di antara dan selama sesi-sesi. Yang pertama itu, berikan jeda paling tidak selama setengah jam di antara klien-klien untuk memungkinkan membuat catatan, persiapan, dan kegiatan tak terkait konseling. Yang kedua, gunakan rehat di antara klien-klien untuk mengikuti suatu yang cukup berbeda. Yang selanjutnya ada tidak menemui lebih dari 3 atau 4 orang klien per hari, masing-masing 1,5 jam. Yang selanjutnya ada variasikan jenis-jenis kegiatan kerjanya. Gunakan lembar evaluasi sesi untuk menyoroti apa yang sudah dicapai dan dipelajari di setiap sesi. Minta waktu untuk konseling kepada seorang rekan sejawat jika mengalami sisa perasaan yang menimbulkan distres dari klien sebelumnya. Menggunakan keterampilan menantang dan imediensi atau kesegaran. Yang terakhir, gunakan ikon yang mudah terlihat, yang membangkitkan perasaan damai atau tenang, misalnya sebuah foto, gambar, bunga, atau peribahasa favorit. Baiklah, itu dia presentasi dari saya.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Aura Cinta. Saya persilahkan. Pembuatan program BK Karir. Yang pertama yaitu perencanaan program BK Karir. Perencanaan yaitu meliputi adanya kebutuhan terhadap sesuatu yang direncanakan, melakukan analisis situasi, melakukan tujuan terhadap kemungkinan alternatif yang dapat dilakukan dalam rangka merealisasikan perencanaan yang sudah ditetapkan, serta menetapkan pilihan suatu langkah tindakan yang akan diambil dalam rangka mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan tersebut. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Menurut Prayitno, program yang sudah direncanakan atau disusun dilaksanakan melalui yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan, fisik, bahan, personil, keterampilan, administrasi. Yang kedua yaitu pelaksanaan program sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir yaitu penilaian program konseling karir dan tindak lanjut. Penilaian hasil kegiatan konseling karir dilakukan melalui 3 tahap yaitu yang pertama yaitu penilaian segara, yaitu penilaian pada akhir setiap jenis layanan dan kegiatan. Yang kedua yaitu penilaian jangka pendek, adalah penilaian waktu tertentu 1 minggu sampai dengan 1 bulan. Dan yang terakhir yaitu penilaian jangka panjang, penilaian dalam waktu tertentu 1 bulan sampai dengan 1 semester. Adapun materi-materi konseling karir yaitu materi konseling karir di SD, konseling karir di SLTP atau SMP, materi konseling karir di SMA, dan yang terakhir materi konseling karir di SMK. Adapun teknik program konseling karir yaitu yang pertama studi kebutuhan, yang kedua yaitu rancangan program masing-masing konselor sekolah. Yang ketiga yaitu pertemuan bertingkat. Yang keempat yaitu musyawarah kelompok kerja. Dan yang terakhir yaitu pengesahan program. Adapun komponen dan struktur program RPL atau RKP. Secara menyeluruh, RPL atau RKP memuat berbagai aspek pengolahan pelayanan sebagaimana tersebut dalam komponen P3MT, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan penilaian, serta tindak lanjut. Adapun format RPL atau RPK. Yang pertama yaitu identitas. Untuk kegiatan klasikal, identitas sudah jelas. Untuk kegiatan non-klasikal, diisi dengan identitas sasaran pelayanan. Yang kedua yaitu tempat dan waktu. Untuk kegiatan klasikal sudah jelas. Untuk kegiatan non-klasikal, diisi sesuai dengan tempat dan waktu yang ditetapkan sesuai perjanjian. Yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Yang keempat yaitu tujuan atau arah pembelajaran sesuai dengan kelima fungsi BK, yaitu pemahaman, pengembangan, pencegahan, pengentasan, dan pembelajaran. Yang kelima yaitu metode dan teknik dasar. Yang keenam saran yang digunakan sesuai dengan materi yang diangkatkan. Yang ketujuh yaitu langkah kegiatan, dan yang terakhir Ya, presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.